dengan NPM 244030247. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk masa-masa pembuatan pada project yang telah saya buat, yaitu smart home. Di sini adalah sebuah prototipenya. Nanti kita masuk ke dalam video untuk masa-masa pembuatan saya buat dari kode hingga mulai dari perangkaiannya. Bisa dilihat ini adalah prototip yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk smart home-nya. Mungkin nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat cara-cara pembuatannya, programnya, rangkaiannya, wiringnya, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NPM 244030247. Di sini saya akan pada pembukaan saya telah menjelaskan bahwasanya akan memberikan codingan terhadap project yang saya buat, dan di sini saya akan memberikan codingan yang dimana codingan saya akan mengetes tiap-tiap komunikasi dari Arduino ID ke ESP, baik itu tes LED-nya, tes Wi-Fi, tes komunikasi. Lalu pada inti codingan tersebut ada di Arduino ID Smart Home. Jadi pertama kita tes LED blinknya agar kita memastikan untuk dia pin pada PCB pada papan sirkuit itu tersambung dengan benar, yang dimana nanti pas pin 13 itu tersambung ke Arduino ID sebagai output. Jadi kita akan mengatur di sini sebagai tes LED dengan menggunakan coding seperti memberikan mode dan lain sebagainya. Bentar. Oke, kita coba tes dulu untuk Arduino Nano di Arduino Nano. Di sini kita bisa ketikkan untuk void setup, kita masuk ke dalam void setup. Void setup. Ini kita berikan ke pin mode 13 output. Jadi menyatakan bahwasanya pin 13 itu sebagai digunakan untuk mengirim sinyal listrik. Jadi kita akan mengontrol sesuatu pada pin 13 tersebut seperti LED dan lain sebagainya. Lalu kita gini, lalu kita masuk ke dalam void loop perulangan. Kita bisa ngatur untuk menyalakan dan mematikan pada lampu pada LED dengan delay 1 detik. Digital write. Digital write pin 13. Lalu delay berikan 1000 milisecond detik atau 1 detik. Lalu digital write untuk mematikan pada lampu 13 low. Lalu delay-nya kita berikan 1000 milisecond detik atau 1 detik. Seperti ini untuk tes komunikasi dari LED. Kita bisa sambungkan, kita upload ke Arduino ID, kita bisa sambungkan kabel USB Pepsi, lalu sambung seperti ini. Lalu kita colokan ke laptop. Lalu untuk laptop kita akan atur di sini untuk boardnya, dia pada board serial 420. Lalu kita setel Arduino Nano. Boardnya Arduino Nano. Oke, kita klik oke. Lalu kita bisa verify dulu untuk mengecek apakah sudah benar. Dengan kita oke, sudah benar. Tinggal kita untuk kita upload. Kita simpan, lalu kita upload. Lalu kita melihat pada LED pin D13. Kita upload. Oke, pada pin dia akan berkedip seperti ini. Bisa dilihat. Jadi ini adalah tes komunikasi untuk LED L. Kita lihat di L-nya. Dia berkedip, maka itu tandanya komunikasi kita terjalankan dengan baik. Oke, kita bisa lanjut ke bagian pada tes komunikasi untuk Arduino dengan ESP82666. Kita masuk ke tes komunikasi.
Lalu pada tes komunikasi itu kita akan memberikan codingan untuk melihat dan memberikan komunikasi antara ESP82 yang akan kita berikan. Kita tes komunikasi, sabar. Jadi ESP8266 akan mengirim data ke Arduino, lalu maka karakter dibaca pada serial 11 red. Kita akan berikan pembacaan terhadap serial 11 tersebut dan diteruskan ke komputer melalui serial monitoring, serial write. Jadi kita bisa mengatur serial tersebut, tes komunikasi tersebut dengan codingan seperti ini. Kita bisa include, lalu include kita akan memberikan jalur mengimpor pustaka software serial. Jadi ini adalah sebagai jalur komunikasi tambahan selain serial. Jadi kita bisa menggunakan software serial H. Jadi kita bisa include seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan software serial titik H. Oke, seperti ini. Lalu pada software serial kita berikan untuk pin 3, itu pin 3 Arduino sebagai RX menerima data dari TX ESP, lalu pin 2 Arduino dia sebagai TX untuk mengirim ke RX ESP. Jadi kita akan memberikan serial 1 digunakan untuk komunikasi dengan ESP8266 yang dihubungkan dengan pin-pin tersebut, pin 3 dan pin 2. Jadi bisa kita klik seperti ini, bisa kita ketikkan pada keyboard software serial 1, software serial 1, lalu 3 dan 2 sebagai RX dan TX. Lalu kita akan memeriksa char C. Jadi variabel C digunakan untuk menyimpan karakter yang dibaca dari serial sebelum dikirim ke pihak lain. Jadi kita bisa menggunakan char C, lalu seperti ini. Lalu kita masuk ke void setup untuk mengatur serial 1 begin, delay komunikasinya, lalu ngeprint serial komunikasi dan untuk melihat akses melalui serial monitor dengan mengetikkan AT sebagai send. Itu void setup serial begin 960 9600, lalu serial 1 titik begin itu 9600, lalu delaynya kita berikan sebesar 100. Untuk serial print ln sebagai cek komunikasi Arduino ESP 8266 seperti ini. Lalu serial titik print ln kita untuk mengecek ketik AT, kemudian klik send seperti ini. Lalu pada void loop kita mengatur untuk perulangan pada kita akan jika ESP8266 mengirim data ke Arduino, maka karakter itu dibaca sebagai serial 1 red dan diteruskan ke komputer. Jadi pada function serial kita akan melihat proses pengirim datanya. Kita akan menggunakan jika if void loop kita akan memfungsikan persarangan if. Jadi jika ESP8266 mengirim data ke Arduino, maka karakter yang dibaca adalah serial 1 red. Jadi if serial 1 available lalu C sama dengan serial
1 read, lalu serial write C. Jika sudah, kita masuk ke dalam if kedua. Jika kita mengetik di serial monitor, maka karakter itu akan dibaca serial read dan dikirim ke ESP8266 lewat serial 1. Jadi ketika kita mengetik di serial monitor, maka karakter akan dibaca. Maka seperti ini, if serial available C sama dengan serial read lalu serial 1 write C. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa klik langsung verify. Kita belum mana boardnya di sini. Kita select boardnya dulu 1420, lalu Arduino Nano, klik OK. Lalu kita ulang lagi verify, lihat, OK sudah benar. Lalu kita upload. Oke, kita untuk mengeceknya kita bisa buka serial monitoring tools, bisa lihat sini tools serial monitoring. Lalu pada COM kita lihat, kita setting di bagian pada atur baud rate kita menggunakan 9600 dan akhiran datanya itu sebagai baud N, L, dan CR. Jadi jika dia berhasil muncul tulisan cek komunikasi Arduino ESP8266, ketik di bagian atas kita ketik itu AT. Kita klik AT. Kita klik AT, lalu klik send. Jika ada balasan OK, maka bisa dibilang komunikasi tersebut berhasil karena ada balasan OK, respon dari ESP8266, maka dia jawab OK. Lalu jika sudah, kita ke bagian tes membuat WiFi. Jadi kita akan cek koneksi dengan jaringan internet WiFi yang tersedia. Jika berhasil, maka modul UEFI SP28 ini dapat kita lanjutkan untuk membuat proyeknya. Jadi pada intinya ini di sini teman-teman, kita buat jaringannya di sini untuk komunikasi pada ESP8266. Maka kita bisa berikan sabar teman-teman. Di sini menggunakan daftar pustaka yaitu WiFi ESP H dan software serial H. Jadi include tersebut mengimpor pustaka library untuk mengontrol ESP8266 melalui komen. Lalu include software serial H itu membuat komunikasi serial tambahan karena Arduino Uno hanya punya satu serial hardware. Jadi kita bisa ketikkan include WiFi ESP.H. Lalu include untuk pada software serial H, daftar pustaka untuk software serial 1. Include software serial titik H seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam software, kita membuat untuk fungsi di mana pada port serial baru di pin 3 sebagai RX dan 2 sebagai TX untuk komunikasi dengan ESP8266 pada serial 1. Jadi kita bisa buat junctionnya seperti ini, software serial itu 1 dengan pin 3 dan 2 sebagai RX dan TX. Lalu jika sudah, kita masuk ke bagian untuk chart pada penggunaan SSID dan kita akan berikan passwordnya. Jadi ini adalah pembuatan jaringan yang akan kita sambungkan ke ESP8266. Bisa kita klik chart SSID, lalu enter. Lalu karakter seperti itu sama dengan ini nanti kita isi di sini nama WiFi kita.
terus kita enter, lalu char pas, ini adalah passwordnya sama dengan oke seperti ini. Nanti kita kita isi koneksi internetnya. Misalnya saya membuat wifi di sini. Kita tes dulu ya. Kita buat wifi. Kita sambungkan ke ZTE 2G kita pakai jaringan itu. Kita lihat apakah dia tersambung apa tidak. Kita lihat dulu jaringannya bagus apa enggak. Kita cari SSID, kita ZTE, kita menggunakan ZTE yang ZTE 5G, kita menggunakan ZTE terus underscore 5G lalu underscore N 536 N536 L3 NFG. Ini huruf kecil ya. FG. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Passwordnya itu T9 CCH lalu C9. Oke, ini adalah nama SID, ini adalah internet yang saya gunakan, WiFi. Lalu kita bisa lanjut untuk bagian setup. Kita akan men-setup untuk pada tes komunikasi ini. Sebelumnya kita berikan dulu status, ini mana kita akan menyimpan variabel ini menyimpan status koneksi WiFi. Apakah belum terkoneksi, sudah terkoneksi dan lain-lainnya. Jadi kita bisa klik in status sama dengan WL idle status. Jadi kita melihat status WiFi di sini. Lalu kita baru masuk ke void setup. Lalu salah. Lalu pada void setup kita akan memberikan serial begin, serial titik begin 9600 lalu serial 1 begin itu sebagai pin 9600. Lalu pada WiFi init dan serial 1. Oke, seperti ini. Nanti pada serial begitu sudah saya jelaskan sebagai apa. Lalu untuk WiFi init dan serial untuk menganalisa library Wi-Fi ESP dan beritahu bahwa komunikasi di dalam dilakukan melalui serial 1. Berarti komunikasi melalui serial 1, teman-teman. Jadi komunikasi antara mereka dua ini ESP antara Arduino Nano sama ESP8266. Jadi kita bisa klik Wi-Fi terus if sebagai logika keduanya. If jika kita masuk ke perulangan persarangan, jika pada WiFi status kita akan memberikan modul WiFi ESP8 tidak ditemukan. Jadi jika tidak terdeteksi, program berhenti selamanya atau while true, agar kita tidak tahu ada masalah pada sambungan. Terus kita bisa klik if WiFi sebagai status WiFi status, maka sama dengan WL. Kita di sini sebagai mengecek apakah modul WiFi ESP8266 terdeteksi atau tidak. NO lalu silent. Lalu pada karakter kedua itu serial pin LN, yaitu modul WiFi ESP 8266
ESP8266 tidak ditemukan. Maka ada jar. Oke, kita berikan while true. Oke. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke perulangan while yang dimana sebagai selama WiFi belum terhubung, terus ulangi untuk mencoba koneksi. Jadi kita berikan untuk perulangan agar dia bisa terhubung dan terus membaca, agar dia bisa terus ulangi untuk mencoba koneksi. Di while status sama dengan WL connected. Lalu kita berikan serial print untuk mencoba koneksi ke Wi-Fi. Oke, seperti ini. Lalu serial print LL SSID pada nama jaringan. Terus status sama dengan Wi-Fi begin SSID pas. Oke, lalu kita bisa masuk ke bagian serial lalu kita bisa masuk ke serial print Arduino terhubung ke Wi-Fi. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke void loop. Dan void loop ini isinya kosong, kita hanya memberikan deklarasi saja. Void loop, dia isinya kosong. Jadi kita langsung saja kita ngecek, kita verify dulu. Bentar, belum untuk cek boardnya. Lalu Arduino, kita klik OK. Lalu bisa cek apakah benar. Wifi ESP input teks komunikasi directory, tapi dia belum ada wifi. Kita bisa tambahin di tools di sini, lalu pada bukan tools, kita ke include library, lalu manage library. Bentar, kita lihat dulu. 4 bagi Arduino ID, lalu dia itu berarti di sini kita masukkan include library, manage library, Wi-Fi ESP. Ini sudah ada kok. Wi-Fi ESP 4.0. Baik, kita sudah ada. Jadi kita ulang lagi. Include device directory-nya kalau dia. Lalu device directory no source kalau dia. Wi-Fi ESP. Cek kita verify lagi. Include library Wi-Fi ESP wire serial 1. Coba kita ulang lagi ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Lalu kita bisa ulang untuk di bagian pada Arduino untuk bagian kita lihat dulu. Wifi ESP 8 Wifi ESP, berarti dia dari library ngambil ke situ. Jadi kita untuk melihat datasetnya itu seperti ini. Lihat dulu di tes koneksi, kita lihat buka baru dulu. Library itu saya buat pada zip, jadi dia terpisah. Oke, Wifi ESP 8266 char sebagai
Oke, kita lihat dulu. Untuk ini kita hapus dulu. Kita lihat UV ISP. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama jaringan ZE ZTE. Kita menggunakan ZTE 5G sebagai N5 N53 EG N53 N53 NFG. Lalu untuk sandinya itu kita beri sandinya itu T9. Apa? Kita ketik di sini T9 TCH C9. Oke, kita bisa verify untuk melihat apakah ini betul. Sebentar, kita lihat dulu sandinya udah betul seperti ini. Oke, kita bisa cek di bagian coding Arduino Nano 1420 klik oke. Kita lanjut ke sini pada wifi tadi kita konekkan sudah Arduino Nano USB, lalu kita upload. Sudah upload, kita melihat untuk monitoring apakah koneksi tersebut terhubung. Klik ke serial monitoring, kita lihat apakah dia terhubung ke jaringan. Coba masih mencari, kita cek lagi terus, saya motor. Memang agak lama. Kita ulang lagi. Ini serial terhubung ke Wi-Fi, kita klik OK verify dulu. CTE T9 key KCH. Oke, kita lalu kita ke serial monitoring. Kita monitoring 906. Oke, support firmware 395. Mencoba koneksi ke Wi-Fi. Kita lihat lagi. Oke, ini artinya sudah terhubung ke Wi-Fi. Jadi bisa kita lanjut untuk ke dalam membuat virtual mesinnya menggunakan billing di HP. Jadi nanti kita lanjut menggunakan HP. Mungkin untuk codingan sampai segini. Nanti ketika kita sudah membuat menggunakan billing, maka kita akan coding untuk codingan utamanya di dalam sini. Oke, kita lanjut ke dalam video untuk pembuatan di billing. Kita akan lanjut ke dalam video tersebut.
Di sini kita lanjut ke dalam tadi sudah kita lihat untuk pembuatan billing, maka kita lanjut ke dalam Arduino ID-nya. Jadi tadi pada Arduino ID kita sudah buat untuk codingan intinya di Arduino ID Smart Home. Ini adalah codingan intinya. Oke, kita ganti untuk di bagian di sini. Ini kita akan ganti di bagian ini kita di sini. Oke, di sini. Oke, seperti ini. Kita ini adalah dari billing tadi untuk kita tambahin ke dalam Arduino. Lalu tadi di sini kita ubah untuk nama jaringan kita. Kita akan ubah ke ZTE 5G. Tapi sebelumnya agar untuk memberikan, kita akan lihat di sini ZTE 2G 2,4G sebagai N53 NFG. Oke, terus tadi itu selanjutnya TQ T9 Q CCH C. TQ9 CCH C9. Kita lihat lagi apakah benar. T9 Q C9. Oke, sudah. Kita bisa untuk selanjutnya kita bisa untuk langsung saja kita verify. Oh ya, boardnya belum depan, Pak. Untuk boardnya terus Arduino Nano. Oke. Kita tentang verify. Lalu kita upload. Kita tunggu. Kita ke serial monitoring, tools serial monitoring. Kita lihat apakah dia sudah ready apa belum. File to connect wifi. Ke file-nya. Bentar. File to connect ZTE. ZTE 24G. Oh sorry, ini tandanya salah, seharusnya seperti ini. Kita lihat lagi 24G. Oke, salah penulisan. Kita upload ulang. Maaf, jaringannya salah. Oke, kita ke tools, baru kita lihat serial monitor. Baik, di sini kita lanjut untuk penguploadan dari Arduino untuk di bagian inti Arduino Smart Home. Ini bukan. Oke, ini kita upload. Oke, sudah upload. Kita ke serial monitoring. Kita coba ulang lagi. Kita lihat oke. Connecting ZTC to compile. Oke, ini tandanya sudah berhasil untuk compile-nya dan koneksi yang telah kita buat connected to Wi-Fi. Jadi dia sudah terkonek di Wi-Fi. Untuk ESP8266 ini sudah selesai kita buat. Jadi nanti kita lanjut ke dalam pembuatan untuk di bagian
setup Blink di mobile, di HP Android. Jadi nanti kita lanjut ke menggunakan HP. Untuk di codingannya udah seperti ini. Selesai, nanti kita bisa lanjut ke dalam setup di Blink menggunakan HP. Jadi kita sudah selesai. Kita lanjut ke setup Blink.
Jadi untuk pada modul itu ada sekitar 5 pin, di mana pin VTC itu loading nanti masuk ke VTC ke dalam memot pada dashboard. Di sini banyak pin untuk dalam memot dan untuk loading masuk ke dalam loading pada power circuit yang di dalam. Jadi loading VTC masuk ke dalam sini. Kemudian pada mulai pin input 1 sampai input 4, input 1 yang mulai out dan input 1 dari 4 itu sampai ke A4, jadi A1 sampai ke A3 pada power yang pada modul. Kemudian pada memot 3 kabel ada buzzer yang kita kunci di sini. Kami masukin lalu arah untuk pada ini dan akhir nanti itu ke arah nanti mulai kepada D11 pin teko pada Arduino Nano pin 11, lalu pada yang D11 itu ke pin D4 teko D4, lalu untuk buzzer jadi pin D11 dengan program yang tadi tadi. Sekarang kita buat untuk mulai masukkan pada buzzer satu lagi kita buat kabel ini. Ini kita harus hati-hati dalam rangkai grounding pada wiring kabelnya, karena ini merupakan tegangan, kita menggunakan tegangan AC, jadi harus hati-hati karena takutnya ketika nanti kita buat sambungan groundingnya dia nyambung ke pasar, takutnya nanti dia akan meledak kalau nyambung ke kabel pasar. Grounding sama pasar tidak boleh ketemu. Ini kita harus memisahkan ini groundingnya, kita pakai menggunakan isolasi listrik agar dia tidak sambung kemana-mana karena bahaya grounding. Harus diperhatikan, ini tidak boleh tersambung grounding, hati-hati. Seperti ini sudah kita isolasi. Kasih lagi. Ini dia harus tertutup seperti ini, jangan sampai dia keluar untuk kabel groundingnya. Oke, terus kita masukkan kabelnya untuk di seperti ini masuk ke dalam delay. Ini kita jumper. Sabar. Jalan. Terus mulai. Kita jumper ke kabel set.
Nanti dicas. Nyerahin nanti ke kipas. Nah, sebelum kipas kita bisa untuk semua kipas itu kita bisa kita langsung seperti ini. Seperti ini. Karena nggak mau kabel saya rusak, jadi seperti ini. Oke. Sudah seperti ini untuk rangkaian wiring yang saya buat. Jadi pada modul relay itu ada input plus minus AC. Jadi ada kabel ada tegangan yang masuk, tegangan AC, yaitu tegangan AC sebesar 220 volt pada modul relay. Jadi ada tegangan AC masuk dalam sini, nanti dia keluarannya outputnya nanti ke tegangan AC. Ini ke tegangan AC. Lalu untuk sambungannya ada dua kabel. Kabel utama, untuk jalur utama itu ada dua kabel, yaitu kabel plus dan minus. Kabel plus itu masuk ke modul relay, dan untuk minus itu tidak tersambung karena dalam listrik kabel plus minus itu tidak boleh tersambung. Jika tersambung maka ada terjadinya lonjakan tegangan. Tahu kan tuh sudah kan pakai situ jalurnya. Itulah pengontrolnya itu. Off. Tetap. Kan bisa nge-zoom kan? Kalau video? Biasa sih. Anjay. Yan gue Ma'rus. Ano Ma'rus?